Matahari bahkan belum benar-benar bersinar ketika nama itu mendadak memenuhi lini masa. Naura Rinda Cantika, 21 tahun, cantik, muda, dan dikenal sebagai pramugari bus Indoren. Kabar itu datang dari Jalan Tol Solo Ngawi, kilometer 566A, Kamis dini hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sebuah insiden melibatkan bus yang ia layani. Namun yang membuat publik benar-benar terdiam, bukan hanya peristiwanya, melainkan sosoknya. Cantika bukan sekadar pramugari bus. Ia adalah gambaran Gen Z masa kini, aktif di media sosial, percaya diri, komunikatif, dan punya aura modern yang kuat. Di akun TikTok dan Instagram pribadinya, ia membagikan kesehariannya, bersuah foto di dalam kabin bus, video lip sync, momen santai bersama kru, hingga potret dirinya dalam balutan seragam kerja. Wajahnya ayu, senyumnya manis, gayanya gaul. Tidak sedikit yang awalnya mengira ia selebgram atau model. Dan disitulah letak kontras yang membuat kisahnya begitu menyentuh. Di tengah standar kecantikan digital, filter, endorsement, konten viral, Cantika justru memilih jalur berbeda. Ia memilih bekerja di transportasi darat, mendampingi bus tingkat rute Jakarta-Malang. Perjalanan panjang, jam kerja malam, risiko di jalan raya. Profesi pramugari bus seringkali tidak mendapat sorotan. Orang lebih fokus pada sopir atau armada mewahnya. Padahal, di balik perjalanan lintas provinsi yang melelahkan, ada sosok yang memastikan penumpang merasa aman dan nyaman, menyambut dengan senyum, membantu barang bawaan, memberi informasi perjalanan, siap siaga ketika situasi tak terduga terjadi. Dan Cantika menjalani itu semua dengan bangga. Banyak warganet menulis hal serupa. Perempuan secantik ini kerja di bus? Salut banget. Ada pula yang berkomentar bahwa ia mematahkan stereotip bahwa kecantikan tidak membatasi pilihan profesi. Ia bukan hanya wajah yang menarik perhatian, ia adalah simbol perempuan muda yang berani mengambil jalan berbeda. Lalu, 3,5 jam sebelum takdir itu datang, sekitar pukul 1 dini hari, Cantika sempat mengunggah video di TikTok. Ia melakukan lip sync lagu pop Jawa berjudul Dadi Siji. Ekspresinya ceria, wajahnya segar, senyumnya lepas. Tak ada yang aneh, video itu kini telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun kolom komentarnya berubah drastis. Dari pujian menjadi doa, dari candaan menjadi ungkapan tak percaya. Masih 17 jam yang lalu, memang kita tidak bisa menghindari takdir. Ini beneran. Suwargi, langgeng, Mbak. Unggahan terakhirnya kini menjadi ruang duka digital. Setiap video, setiap foto diputar ulang dengan perasaan berbeda. Menurut keterangan kepolisian, insiden terjadi di wilayah Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Bus Indoren bernomor polisi B7107 TGE melaju dari arah barat ke timur di lajur cepat. Di depannya terdapat truk box Isuzu Alf. Kasat Lantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika, menjelaskan bahwa diduga pengemudi bus kurang memperhatikan arus lalu lintas di depan, sehingga terjadi tabrakan bagian depan bus dengan bagian belakang truk. Benturan tersebut membuat bus kehilangan kendali. Kendaraan oleng ke kiri, menghantam pembatas jalan, masuk ke parit, lalu terguling. Penyebab pastinya masih dalam pendalaman. Kronologi kecelakaan bus di tol Ngawi. Semula kendaraan bus berjalan dari arah barat ke timur dan berjalan di depannya kendaraan truk box. Karena kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan bus sehingga mengenai tabrak belakang truk box. Selanjutnya oleng ke kiri dan nabrak gatil terus guling masuk ke parit. Untuk korban dan yang MD dan sama luka? Untuk korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Widodo, ada 32 yang di Rumah Sakit Widodo dan yang luka berat dirawat di Rumah Sakit Umum, satu lagi di Rumah Sakit Hati. Ada yang meninggal dan? Untuk sementara informasi dari Rumah Sakit Umum ada satu yang MD perawatan.
Cantika mengalami cedera kepala akibat benturan keras saat bus terguling. Ia sempat mendapat penanganan medis, namun nyawanya tak tertolong. Jenazahnya sempat dibawa ke RSUD DR Suroto Ngawi sebelum dipulangkan ke Blitar untuk dimakamkan. Selain dirinya, sejumlah penumpang dan kru lain mengalami luka dan telah mendapat perawatan. Namun di tengah semua fakta itu, publik kembali pada satu hal yang sama. Sosok Cantika, perempuan 21 tahun, aktif, penuh semangat, berani, bekerja di profesi yang tak semua orang sanggup jalani, tersenyum di setiap keberangkatan. Kecantikannya mungkin yang pertama kali menarik perhatian orang, tapi dedikasinya di dunia transportasi darat, itulah yang membuat kisahnya membekas. Di kolom komentar media sosialnya, banyak yang menulis bahwa mereka pernah menjadi penumpang dan terkesan dengan keramahannya. Ada yang menyebutnya rendah hati, ada yang menyebutnya profesional. Kini, senyum itu tinggal rekaman. Video terakhirnya terus berputar di layar, mengingatkan kita bahwa hidup bisa berubah dalam hitungan jam, bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun, selalu menyimpan risiko yang tak pernah kita tahu. Cantika bukan selebritas besar, tapi kisahnya menyentuh lebih luas, karena ia merepresentasikan banyak hal, tentang keberanian perempuan muda, tentang kerja keras di balik layar, dan tentang menghargai setiap profesi, apapun bentuknya. Dan mungkin, di balik duka ini, ada pengingat untuk kita semua, untuk lebih berhati-hati di jalan, untuk menghargai setiap orang yang bekerja di balik perjalanan kita, dan untuk tidak menunda kebaikan, karena kita tak pernah tahu kapan sebuah perjalanan akan menjadi yang terakhir.